Kampung Siaga Bencana atau KSB merupakan program unggulan Kementerian Sosial dalam penanggulangan bencana. Kita kembangkan menjadi kawasan siaga bencana untuk meningkatkan sinergitas di antara inklusif kementerian dan lembaga serta SKPD di daerah dalam pengurangan risiko bencana. Dan yang kedua, bagaimana kita mensinergikan kekuatan masyarakat agar masyarakat lebih terjaring dengan baik menghadapi situasi bencana yang mungkin terjadi. Dengan program Kampung Siaga Bencana dan Kawasan Siaga Bencana, Kementerian Sosial ingin masyarakat di wilayah rawan bencana dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi resiko terhadap bencana. Baik Bapak dan Ibu, demikian tadi baru saja kita saksikan bersama filler kawasan siaga bencana. Bapak Ibu sekalian, yang kami hormati, untuk acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan selamat datang Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ke hadapan yang terhormat Sri Paduka Paku Alam ke-10, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Menteri Sosial Republik Indonesia, Bapak Juliari Batubara, yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia, para pejabat
PUPR, Kementerian Desa dan BNPB, yang terhormat Ketua DPRD DIY, jajaran Forkompinda DIY atau yang mewakili, yang terhormat Bupati Kulon Progo, Bapak Dr. Andes Jisutejo, yang terhormat Wakil Bupati Kulon Progo, Ketua DPRD Kulon Progo beserta Forkompinda Kabupaten Kulon Progo, yang terhormat dan yang kami muliakan para ahli waris keluarga pahlawan, dan tentu saja yang kami hormati dan kami muliakan seluruh tamu undangan yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Mohon izin pada kesempatan ini membacakan sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, sambutan pembentukan kawasan siaga bencana melalui aktivitas kampung siaga bencana di pesisir selatan Pulau Jawa dalam rangka memperingati Hari Kemanusiaan Sedunia tahun 2020. Kulon Progo, 19 Agustus 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir pada acara dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Menteri beserta hadirin sekalian yang saya hormati, Indonesia termasuk daerah istimewa Yogyakarta merupakan daerah rawan bencana yang tergolong tinggi. Potensi ancaman bencana di DIY yang sangat tinggi tersebut, baik bencana alam, bencana sosial maupun non-alam, menjadi alasan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta perlu menyiapkan sumber daya untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan. Dinas Sosial DIY bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia telah melakukan model kegiatan penanggulangan bencana melalui pembentukan kampung siaga bencana atau KSB
yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2010 dan saat ini telah dibentuk 45 kampung siaga bencana di 42 desa, 3 kelurahan di mana dinas sosial bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana DIY juga melaksanakan model desa tangguh bencana atau Destana yang telah dibentuk di 265 desa garing kelurahan. Kampung siaga bencana menyelenggarakan penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Diharapkan juga menjadi pionir bagi masyarakat sebagai subjek yang berperan menjaga wilayahnya dengan mengaplikasikan filosofi Rahayuning bawono kapurbo waskitaning manungso dan meningkatkan semangat gotong royong untuk membantu sesama tanpa mempertimbangkan batas wilayah yang merupakan aplikasi filosofi golong kilik. Selanjutnya, pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia atas bantuan yang diberikan kepada daerah istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari bantuan logistik untuk 4 lumbung sosial kampung siaga bencana, 2 truk serbaguna PB, 3 motor roda 3 dapur umum, dan yang terakhir keempat adalah bantuan logistik untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin ya robbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulon Progo, 19 Agustus 2020. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ditandatangani Hamengkubuwono ke-10. Demikian Bapak Ibu telah kami sampaikan sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, untuk acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Pepan Nazarudin MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua.
yang sangat kami hormati dan kami banggakan, Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia, Bapak Juliari P. Batubara. Yang kami hormati, Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sri Paduka Paku Alam ke-10. Yang saya hormati, Bupati Kulon Progo, Bapak Dr. Andes Haji Sutejo, beserta Porkompimda Kabupaten Kulon Progo. Yang saya hormati para pejabat eselon 1 yang hadir di Kulon Progo ini, ada Pak Sekjen, Pak Irjen, Pak Dirjen PFM, Pak Kabadiklit, staf khusus, tenaga ahli, dan para pejabat eselon 2 Kementerian Sosial. Yang saya hormati perwakilan kementerian dan lembaga yang hadir pada kegiatan ini, para mitra kerja dari berbagai yayasan, LSM, NGO, dalam dan luar negeri, Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten Kota, tamu undangan, dan hadirin yang berbahagia. Perkenankan pada kesempatan ini diawali kami akan menyampaikan salam kebanggaan Tagana. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Terima kasih. Bapak Menteri dan hadirin sekalian yang kami hormati, pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita dapat hadir dalam rangka peringatan Hari Kemanusiaan Sedunia dan pencanangan atau aktivasi kawasan siaga bencana di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentunya kami mengucapkan terima kasih pada seluruh hadirin yang berkesempatan hadir, dan perkenankan pada kesempatan ini kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyebarkan pesan-pesan global dari PBB tentang perlunya solidaritas dan kolaborasi dalam menghadapi krisis global dalam rangka peringatan Hari Kemanusiaan Sedunia yang dilaksanakan di seluruh negeri dan di dunia. Dalam penyelenggaraan ini, Kementerian Sosial berkolaborasi dengan BNPB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, TNI, pemerintah daerah dan masyarakat. Kegiatan ini antara lain diselenggarakan berbentuk kegiatan pertemuan multisektor. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus, mulai tanggal 10 Agustus 2020. Kemudian juga dilaksanakan kegiatan fasilitasi kawasan siaga bencana. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 16 Agustus 2020 di 4 wilayah Kabupaten Kulon Progo, yaitu di Kecamatan Panjatan, Kecamatan Galur, Kecamatan Wates, dan Kecamatan Temon. Secara keseluruhan, se-Indonesia telah terbentuk kampung siaga bencana sebanyak 741 lokasi yang melibatkan 1.805 orang, masuk di dalamnya 17 lokasi kawasan siaga bencana yang melibatkan 4.200 orang di Pandeglang, Lampung Selatan, Cilacap, Kebumen, Pangandaran. Dan untuk kegiatan kali ini dilaksanakan di Kulon Progo dengan melibatkan masyarakat 1.000 orang, tentunya dengan menjaga protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Pada kesempatan ini juga akan dilaksanakan penyerahan bantuan logistik dan kendaraan siaga bencana. Total bantuan yang diserahkan senilai Rp1.601.808.000. Terdiri dari bantuan logistik untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Rp460.949.800. Kemudian bantuan logistik untuk 4 tempat lumbung sosial kampung siaga bencana masing-masing dengan indeks 160 juta per lokasi dengan total Rp640.237.400. Kemudian akan diserahkan juga yang tadi sempat dilihat oleh Bapak Menteri, kendaraan siaga bencana berupa truk serbaguna senilai Rp445
Rp12.500. Kemudian kendaraan berupa motor dapur umum lapangan sebanyak 1 unit senilai Rp55.608.300. Selain itu, pada kegiatan ini juga diberikan masker sebagai pencegahan COVID-19 sebanyak 12.000 piece. Bantuan masker ini berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Kami ucapkan terima kasih kepada BNPB. Kemudian kegiatan ini juga melibatkan seluruh unsur dari Porkonpinda, SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo, perwakilan Dinas Sosial, Kementerian Lembaga, perwakilan KSB, Pilar Sosial dan relawan, dan tentunya tim dari Kementerian Sosial. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kiranya Bapak Menteri Sosial berkenan memberikan serta mencanangkan kawasan siaga bencana di pantai selatan Kabupaten Kulon Progo dan menyematkan matris pembina Tagana untuk Bupati Kulon Progo sebagai pembina Tagana dan pembina KSB wilayah Kulon Progo. Demikian laporan kami, mohon maaf atas segala hilaf dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang kami hormati, sebelum sambutan pengarahan Menteri Sosial Republik Indonesia, berikut ini akan kita saksikan bersama pengamatan matris pembina wilayah Tagana kepada Bupati Kulon Progo oleh Menteri Sosial Republik Indonesia. Untuk ini mohon berkenan mengambil tempat Bupati Kulon Progo. Selanjutnya, mohon berkenan ke hadapan Menteri Sosial Republik Indonesia untuk menyematkan matris pembina wilayah Tagana kepada Bupati Kulon Progo. Dilanjutkan sesi foto bersama Bupati Kulon Progo dan Menteri Sosial Republik Indonesia. Baik, mohon izin kepada Bapak Menteri dan Bapak Bupati untuk tetap tinggal di tempat. Kita lanjutkan dengan pencanangan Kampung Kawasan Siaga Bencana dengan pemukulan kentongan merah putih secara bersama-sama. Untuk ini mohon ke hadapan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk bersama-sama memukul kentongan merah putih sebagai tanda pencanangan Kampung Kawasan Siaga Bencana. Dan kepada Bapak Ibu tamu undangan, kami persilahkan untuk memegang kentongan masing-masing dan kami mohon untuk bisa berdiri. Monggo Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, akan kita hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, Bapak dan Ibu, dengan kentongan merah putih secara bersama-sama, maka resmilah sudah pencanangan Kampung Kawasan Siaga Bencana. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya kepada Bapak Ibu tamu undangan, kami persilakan untuk bisa duduk kembali. Untuk Bapak-Bapak mohon izin, Bapak masih tetap tinggal di tempat. Dilanjutkan dengan peluncuran komunitas praktisi pelibatan masyarakat oleh Menteri Sosial Republik Indonesia.
Baik, mohon berkenan Bapak Menteri Sosial untuk meluncurkan komunitas praktisi pelibatan masyarakat. Terima kasih, kami aturkan ke depan Bapak Menteri. Selanjutnya akan kita saksikan bersama penandatanganan prasasti Rencana Klaster Nasional Pengungsian dan Perlindungan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, disaksikan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Bupati Kulon Progo. Baik, selanjutnya kembali akan kita saksikan bersama penandatanganan buku rencana kegiatan Klaster Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2020-2021 dan kelompok kerja pelibatan masyarakat untuk respon COVID-19 oleh Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial Republik Indonesia, disaksikan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bupati Kulon Progo, dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya akan kita saksikan penyerahan bantuan untuk penanganan bencana alam dan pemberian tali asih kepada ahli waris keluarga pahlawan yang berdomisili di Yogyakarta. Penyerahan bantuan dari Menteri Sosial Republik Indonesia untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp1.601.059.350 diberikan untuk bantuan logistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp469.800. Selanjutnya untuk Kabupaten Kulon Progo diterima oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo untuk bantuan logistik 4 lumbung sosial KSB untuk Kecamatan Temon, Galur, Panjatan, dan Wates, truk serbaguna PB1 dan motor roda 3 dapur 1 unit. Selanjutnya penyerahan tali asih kepada ahli waris Panglima Jenderal Sudirman diterima oleh Bapak Insinyur Teguh Sudirman. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama dengan para penerima bantuan dan juga ahli waris dari Panglima Jenderal Sudirman, Bapak Insinyur Teguh Sudirman. Baik, selanjutnya marilah kita simak dan ikuti bersama pengarahan Menteri Sosial Republik Indonesia yang terhormat Bapak Juliari P. Batubara. Kepada para penerima, kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Namun sebelumnya mohon izin Bapak Menteri, perlu kami laporkan kepada Bapak Menteri bahwa acara ini diikuti oleh seluruh Tagana se-Indonesia melalui live streaming. Untuk itu mohon berkenan ke hadapan Bapak Menteri untuk menyapa rekan-rekan Tagana di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Sebelum saya membacakan sambutan, kita 2 hari yang lalu baru saja merayakan 75 tahun bangsa kita merdeka.
Oleh karena itu saya mengajak kita semua, mari memangkikan salam perjuangan bangsa kita. Merdeka! Pak Wakil Gubernur Provinsi DIY yang saya hormati, dan unsur Forkopimda dari Pemprov DIY, Pak Ketua DPRD, Bupati Kulon Progo yang saya hormati beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Kulon Progo, teman-teman dari kementerian lembaga yang hadir, ada juga dari Basarnas, dari BNPB, dan juga PMI tadi saya lihat juga ada. Saya juga membawa teman-teman lengkap ini, Pak Wagub, Pak Bupati, ada Pak Sekjen, ada Pak Irjen, Pak Dirjen, staf ahli, staf khusus, semuanya pokoknya saya bawa ini. Bukannya apa-apa, karena memang kita harus menghabiskan perjalanan dinas kita ya. Jadi terkait dengan penyerapan anggaran Pak Wagub. Yang pertama-tama hari ini kita merayakan Hari Kesetiakawanan atau Hari Kemanusiaan Sedunia, bersamaan juga pencanangan atau aktivasi dari kawasan siaga bencana di Kabupaten Kulon Progo. Hadirin sekalian, Kementerian Sosial tentunya selalu ingin mengambil peran yang leading untuk segala urusan kemanusiaan, karena memang itulah gunanya Kementerian Sosial, adalah segala urusan yang berbau kemanusiaan. Kita ini kerjanya yang ngurusin manusia, begitulah kurang lebih. Oleh karena itu, Hari Kemanusiaan Sedunia ini yang kita rayakan hari ini bersamaan dengan di kawasan atau kampung siaga bencana di Kulon Progo, tentunya memiliki arti yang sangat besar bagi kita. Bangsa kita ini bangsa yang memiliki value gotong royong. Saya kira sejalan inline dengan Hari Kemanusiaan. Nilai gotong royong yang kita sudah yakini ratusan tahun ini tentunya jangan hanya sekedar retorika atau semboyan slogan saja, tapi benar-benar kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kabupaten Kulon Progo dan terkhusus Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sejarah mungkin sudah ribuan tahun, dan tentunya daerah Jakarta juga sangat sering menjadi barometer daripada kegiatan-kegiatan nasional. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini kita diuji, gotong royong kita diuji, kesetiakawanan solidaritas kita diuji, untuk kita lebih bersatu lagi, mementingkan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan kita sendiri. Tentunya kami mengajak seluruh komponen masyarakat, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, tidak hanya dari unsur pemerintahan tapi juga unsur non pemerintahan, untuk mari kita perangi COVID-19 ini secara bersama. Ini bukan urusannya pemerintah saja, pusat ataupun daerah, tapi urusan kita semua. Saya yakin seperti juga sering disampaikan Bapak Presiden, bahwa dengan modal kita yang kuat ini, dengan modal gotong royong yang kuat ini, kesetiakawanan sosial kita yang kuat, insya Allah pasti kita akan bisa keluar menjadi pemenang dalam perang melawan COVID-19 ini. Ini sudah seperti perang dunia ketiga. Seluruh negara di dunia tidak ada yang luput. Seluruh negara di dunia berperang semua. Mungkin kalau kita dengar kata perang itu biasanya kita
langsung mengasosiasikan dengan tentara, ya. Tapi kita semua ini sekarang menjadi tentara. Cuma bedanya ada yang pakai senjata, kita tidak pakai senjata. Kita ini adalah tentara-tentara kemanusiaan, tentara-tentara sosial. Ini yang lebih penting lagi. Baik dari pejabat paling tinggi, dari presiden sampai paling bawah, kepala desa, harus menjadi panglima-panglima perang. Panglima-panglima perang di dalam menghadapi COVID-19. COVID-19 ini sudah meluluh lantakan kehidupan, sendi-sendi kehidupan, tidak hanya kesehatan, tidak hanya sosial, tapi juga ekonomi. Kita lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia sudah tidak ada lagi yang plus. Semuanya, setiap negara sudah minus sekarang. Syukur alhamdulillah di kuartal kedua walaupun sudah masuk minus, Indonesia masih, Pak Wagub, Pak Bupati, tergolong yang tidak terlalu parah dibanding negara-negara lain. Tapi kita jangan terlena, karena ini masih panjang. Kita tidak tahu kapan selesainya, kapan berhentinya pandemik ini. Oleh karena itu kita tidak boleh kendor. Kita tidak boleh terlena dan beranggapan bahwa apabila daerah kita sudah tidak masuk lagi zona merah atau bahkan sudah hijau, bahwa daerah kita ini sudah pasti aman dari COVID. Yang terjadi apabila kita sudah terlena, merasa kita sudah nyaman, minggu-minggu ke depannya naik lagi. Itu terjadi di banyak daerah. Oleh karena itu kami titip kepada Pak Wagub dan seluruh unsur Forkopimda Provinsi DIY, baik eksekutif maupun legislatif, dan juga kepada Bapak Bupati Kulon Progo dan seluruh jajaran Forkopimda, eksekutif, legislatif, untuk terus tidak boleh kendor, menerapkan protokol-protokol kesehatan, disiplin di antara warga kita. Yang kedua, tentunya kehadiran kami di sini adalah untuk sekali lagi memperingatkan bahwa bencana alam khususnya itu adalah sesuatu yang pasti. Kita tidak mungkin tidak lepas dari namanya bencana, khususnya bencana alam. Oleh karena itu dipilih lokasi Kulon Progo yang terletak di selatan daripada Pulau Jawa ini, karena Kulon Progo juga antara lain, Pak Bupati pasti sudah paham, salah satu kabupaten yang rawan bencana. Yogyakarta secara provinsi keseluruhan juga rawan bencana, ya tadi juga Pak Wagub sampaikan. Oleh karena itu Kementerian Sosial, Pak Wagub dan Pak Bupati tentunya selalu siap untuk mendukung, membantu sepenuhnya, tidak hanya pada saat bencana, tapi pada saat-saat ada bencana, dalam upaya-upaya kita memitigasi segala upaya untuk mencegah kerusakan, kerugian yang lebih besar lagi, antara lain dalam bentuk kawasan atau kampung-kampung siaga bencana. Tidak ada teori lain yang lebih efektif memitigasi bencana, khususnya bencana alam, selain melakukan kegiatan-kegiatan yang berbasis komunitas. Berapa personil Basarnas, berapa personil BNPB, berapa personil relawan Tagana yang ada di seluruh Indonesia, tidak akan mungkin bisa cukup untuk menanggulangi bencana yang ada di Indonesia yang hampir terjadi setiap tahun dan di setiap daerah. Terkhusus untuk teman-teman, sahabat-sahabat relawan Tagana, berulang kali saya sampaikan bahwa saya tidak habis berpikir, tidak bisa berpikir kalau Kementerian Sosial tidak punya Tagana. Kalau Kementerian Sosial tidak
memiliki aset yang sangat berharga seperti relawan Tagana ini, apa jadinya kita pada saat bencana datang? Teman-teman inilah yang pertama datang duluan di lokasi, meninggalkan keluarga, bahkan berhari-hari, tidur mungkin seadanya, makan seadanya, di tengah panas, di tengah hujan, di tengah situasi yang tidak pasti, bahkan kadang-kadang di tengah situasi yang membahayakan dirinya sendiri. Ini satu pengorbanan yang luar biasa, dan atas nama Kementerian Sosial saya sekali lagi menyampaikan apresiasi, penghargaan yang setinggi-tingginya untuk teman-teman relawan Tagana dimanapun kalian berada. Dan tentunya unsur-unsur lain yang juga memiliki tugas dan tanggung jawab menangani bencana, semakin kita kuat persatuan, koordinasi kita, pasti kita akan bisa meminimalisasi kerugian, kerusakan yang diakibatkan oleh bencana. Teman-teman dari TNI, dari kepolisian juga luar biasa, apabila setiap bencana selalu turun paling duluan. Bahkan terkadang dalam situasi-situasi yang paling beresiko, tanpa berpikir panjang langsung turun ke lapangan di tengah mungkin banjir yang sedang kencang, gempa, longsor. Ini semua adalah bentuk kegotong royongan, satu nilai yang kita percayai dan mari kita rawat dan jaga sampai sepanjang masa. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Pemkab Kulon Progo dan seluruh jajaran Forkopimda yang terus-menerus tidak lelah-lelah untuk membantu masyarakat, khususnya di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini. Terlebih lagi Pak Wagub dan Pak Bupati, bantuan-bantuan sosial yang kemarin dan sekarang dan masih akan dilanjutkan yang dikelola oleh Kementerian Sosial, baik bantuan-bantuan sosial yang sifatnya reguler seperti bantuan pangan non tunai, PKH, maupun yang sifatnya khusus seperti bantuan sosial tunai, dapat dilaksanakan dengan baik sekali di lapangan di Provinsi DIY ini dan di Kabupaten Kulon Progo ini juga adalah karena koordinasi dan juga bantuan dan support dari teman-teman dari pemerintah Provinsi DIY dan pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Untuk itu juga kami atas nama Kementerian Sosial mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, karena tanpa teman-teman dari Provinsi DIY, khususnya mungkin dinas-dinas terkait seperti Dinas Sosial dan juga dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo, tentunya bantuan-bantuan ini tidak akan bisa lancar didistribusikan kepada para penerimanya. Juga tidak lepas dari teman-teman kepolisian dan teman-teman TNI yang selalu mengawal. Saya kadang-kadang kalau ke daerah, saya lihat pasti ada anggota TNI dan anggota Polri di titik-titik penyaluran bantuan sosial. Sekali lagi ini juga saya berpikir, kalau tidak ada teman-teman dari Polri, tidak ada teman-teman TNI, mungkin di situ sudah rusuh. Apalagi kondisi lagi sulit, tahu ada titik-titik bantuan itu biasanya kemungkinan rusuhnya ada. Tapi begitu lihat teman-teman yang berseragam Polri, berseragam TNI, kerusuhan satu pun dari ribuan titik, dari Sabang sampai Merauke ya Pak Dirjen ya, saya belum pernah mendengar ada titik-titik penyaluran bansos yang rusuh, yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Ini luar biasa, bisa disiplin, tertib. Ya kalau ada kerumunan-kerumunan sedikit itu wajar ya. Kita kan bukan robot yang benar-benar bisa diatur
secara pasti, ya itu wajar selama tidak berulang-ulang. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman kepolisian dan teman-teman TNI atas support teman-teman semua, tidak hanya di Jogja, tidak hanya di Kulon Progo, tapi dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan dan kesehatan di dalam menjalankan tugas. Demikian sambutan saya. Sekali lagi terima kasih atas penyambutan dari Pemprov DIY dan juga Pemkat Kulon Progo. Semoga warga DIY dan warga Kulon Progo selalu diberikan kesehatan dan berkah yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, dan kami mendukung Pemprov DIY dan Pemkab Kulon Progo dalam urusan kemanusiaan dan urusan sosial. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menyanyikan lagu Mars Tagana. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang kami hormati, acara peringatan Hari Kemanusiaan Sedunia dan aktivasi Kampung Siaga Bencana tahun 2020 di Kabupaten Kulon Progo pada pagi siang hari ini telah selesai. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu, kami haturkan terima kasih. Acara kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mohon berkenan ke depan Bapak Menteri, Bapak Wakil Gubernur dan juga Bapak Bupati untuk berkenan foto bersama dengan ahli waris pahlawan yang berdomisili di Yogyakarta. Untuk itu, monggo kepada para ahli waris pahlawan yang berdomisili di Yogyakarta, kami persilahkan untuk bisa menempatkan diri.
Di antara ahli waris ini adalah ahli waris dari pahlawan Jenderal Sudirman dan pahlawan Nyi Ageng Serang. Lah nanti cerai. Geser sini, geser sini. Iya, Pak, saya lagi. Oh iya ya, benar ya.